Siro ngakake sapa sira dzikral mauti ing iling mati. Fa innau maqstune iling mati iku yumahisu iku ngilangake apa iling mati ad-dunuba ing pira-pira dosa wa yuzahidu lan gawe zuhud apa iling mati fit dunya ing dalam dunya. Fa in dzakartumuhu noklamun iling sapa sirahu ing kematian indal gina nalikane sugih nalikane kecukupan hadamahu moko ngrobake apa iling matihu ing algina kartumuhu lan namun iling sapa sira kabeh hu ing kematian indal fakri nalikane melarat ardokum mongko gawe rela apa iling matikum ing sira kabeh biaisikum lawan urip sira kabeh. Rawahu ngriwatake hadis sapa Ibnu Abi Dunya an Anasin saking sahabat Anas. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kita itu diperintahkan untuk memperbanyak ingat akan kematian. Nah, jadi yang namanya adzikru, ingat itu bisa dengan hati, bisa dengan lisan. Nah, jadi sebenarnya tadi saya sudah mencatat, cuma catatan saya itu hilang kemana gara-gara ada anak kecil lewat tadi. Jadi ya, jadi maksudnya gimana? Maksudnya gini, maksudnya yang namanya iman itu adalah cahaya yang masuk ke dalam hati kita. Nah, itu namanya iman tauhid lah. Nah, sedangkan di dalam hati kita, kalau Anda membaca kitabnya Al-Hakim At-Tirmidzi, jadi hati manusia itu nanti ada 2 ruangan. Satu ruangan diperuntukkan untuk malaikat dan satu ruangan lagi ditempatkan untuk setan tadi. Jadi setan dan malaikat tuh saling berusaha cuma dalam hati kita itu, dalam dada kita itu nanti ada keinginan. Nah, ini yang bikin gelap hati kita. Nah, semakin kita turuti, maka semakin gelap hati kita. Nah, kalau kita ingat akan kematian, maka otomatis nanti kegelapan hati kita yang disebabkan oleh nafsu syahwat itu nanti akan semakin berkurang bahkan hilang, sehingga hati kita menjadi hati yang jernih. Hati kita tidak tertutup dengan kegelapan. Kegelapan itu bisa karena nafsu syahwat, bisa karena maksiat. Karena itu dalam bahasanya apabila Anda berbuat maksiat dosa 1 kali, maka dalam hati Anda itu akan ditempeli satu titik kecil hitam, namanya royan. Royan itu adalah bukan Pak Royani ya, Royan. Kalau Pak Royan itu semakin banyak titik karena nafsu syahwat kita, sehingga nanti sudah tidak peduli dengan halal dan haram. Nah, tapi kalau kita mengingat kematian, salah satunya adalah dengan cara mengingat kematian, maka nanti tauhid atau keimanan kita itu akan bisa menghilangkan kegelapan yang ada dalam dada. Kita sudah kehilangan kegelapan dalam hati kita, maka kita akan bisa berpikir jernih. Nah, berpikir logis, bahwa akan mati, akan meninggal dunia. Ya, kalau kita meninggal dunia, apa yang kita bawa? Ya, mestinya adalah amal-amal kita. Kalau kita ingat semangat kita, mengurangi cita-cita kita yang kadang berlebihan. Kadang-kadang orang itu gila, stres itu gara-gara cita-cita yang terlalu tinggi. Nah, cita-cita terlalu tinggi kadang
Bukan berarti saya melarang Anda bercita-cita tinggi. Tidak, saya tidak melarang Anda bercita-cita tinggi. Cuma ada selain cita-cita, ada namanya tawakal pasrah kepada Allah SWT. Jadi kalau Anda bercita-cita tinggi, wah saya jadi orang kaya, orang sukses. Ya usahalah, ikhtiar, jangan diam saja. Kalau Anda ingin jadi orang kaya, orang sukses, kok kemudian di rumah saja duduk diam manis, ya kapan bisanya? Itu namanya mimpi. Nah, bukan cita-cita. Harus bedakan antara cita-cita sama mimpi. Kalau mimpi itu semua orang bisa. Wah, saya mimpi punya gini, tapi tidak mau usaha. Itu namanya mimpi. Tapi kalau dibarengi dengan usaha, dibarengi dengan ikhtiar, itu namanya adalah cita-cita. Nah, maka selain kita menggantungkan cita-cita kita dengan ikhtiar, ada namanya faktor X. Nah, faktor X itu adalah faktor yang bisa menyebabkan gagal tidaknya suksesnya Anda tadi. Contoh semacam Mas Huluk ya. Mas Huluk sudah mencoba usaha macam-macam, kok rugi, gagal. Itu berarti meskipun sudah Anda survei, sudah Anda gini-gini kan, tapi kan ada namanya faktor X, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin dengan adanya faktor X semacam itu, Anda tidak akan stres, tidak akan gila, tidak akan putus asa. Tetap usaha lagi. Karena yang namanya kegagalan itu adalah jalan untuk menuju keberhasilan. Kadang orang baru gagal kemudian sudah punya punya paradigma. Paradigma itu cara berpikir. Wah, kalau kamu usaha ini mesti gagal. Karena saya sudah coba dan gagal. Dan berapa kali gagalnya? Cuma 1 kali ya. Itu berarti dia itu punya paradigma. Paradigma itu cara berpikir. Cara berpikir yang kadang-kadang keliru. Contoh yang keliru, misalkan hari Senin itu sepi pasar. Nah, kenapa? Karena memang orang malas beli. Katanya ada macam-macam orang Jawa. Nah, itu namanya mitos. Nah, paradigma. Kalau kita ikut cara berpikir itu, paradigmanya ya tidak jualan. Wah, Senin sepi ya. Nah, tapi jangan ikut semacam itu. Jadi kita kembali lagi. Ya, ini kembali kepada masalah tadi, paradigma tadi. Kalau Anda punya paradigma cara berpikir bahwasanya tujuan akhir Anda itu adalah akhirat. Nah, tujuan akhir Anda adalah ketemu sama Allah SWT. Maka perbanyaklah untuk ingat akan mati. Karena Anda kalau ingat akan mati, otomatis ingat sama Allah SWT. Kalau ingat akan Allah SWT atau akan kematian, mesti tidak akan berbuat dosa. Ya toh? Karena itu dikatakan fa innahu yumahhisud dzunub. Dia itu akan menghilangkan dosa-dosa. Nah, misalkan Anda mau berbuat maksiat, mau karaokean, besok saya kalau mati gimana ya? Nah, maka tidak jadi karaokean. Nah, kenapa? Karena Anda ingat akan kematian. Anda mau berbuat korupsi, ingat sama kematian, tidak jadi korupsi. Karena itu ingat kematian akan menghilangkan dosa-dosa ya semacam itu. Kemudian wa yuzahidu fid dunya. Kalau orang itu ingat tujuan akhirnya adalah kematian, maka dia itu tidak peduli lagi dengan dunia. Bukan berarti tidak mencari dunia. Anda bedakan ya. Tidak peduli dengan dunia dengan tidak mencari dunia itu berbeda. Contoh gini, misalkan Mas Hulu bekerja atau bikin proyek lah. Kalau Anda zuhud di dunia ini, maka ketika proyeknya gagal, alhamdulillah. Proyeknya sukses juga alhamdulillah. Kenapa? Karena saya diperintahkan untuk bekerja, masalah hasil sudah dipasrahkan sama Allah SWT. Itu namanya zuhud. Nah, atau Mas Ruslan misalkan, dia nanam jagung misalkan, panen, wah senang bukan main. Gagal, susah bukan main. Itu berarti belum zuhud. Nah, kalau zuhud itu panen atau enggak ya alhamdulillah. Kan gitu kan? Nah, itu karena Anda diperintahkan bekerja. Nah, masalah gagal enggaknya itu urusan Allah SWT. Jadi kalau ini artinya Anda tidak memperdulikan dunia, tapi tetap berusaha mencari dunia. Berbeda kalau meninggalkan dunia. Kalau Anda tidak mencari dunia itu disalahkan sama Rasulullah. Kan pernah tak ceritakan. Ada rombongan itu datang kepada Kanjeng Nabi bercerita tentang seseorang, si fulan namanya. Wah,
si fulan ini orang yang paling soleh di kampung kita. Orangnya biasa sholat jamaah, biasa zikir, biasa di masjid iktikaf dan lain sebagainya. Kanjeng Nabi tanya, lah yang dia makannya dari mana? Oh, makanya kami kasih Rasulullah. Oh, berarti Anda lebih baik daripada dia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya makan dari hasil kerja sendiri itu lebih utama dari pemberian orang lain. Nah, orang yang zuhud itu tetap mencari dunia, tetap mencari makanan, tetap mencari uang, tapi ini bukan tujuan utama dia. Tujuan utama dia. Tujuan utama dia itu adalah untuk untuk datang kepada Allah SWT. Fa'in dakartumuhu indal gina hadamahu. Jadi kalau Anda dalam keadaan sukses, kaya raya, dalam keadaan berhasil, kemudian kadang-kadang itu menimbulkan namanya kesombongan, ujub, takabur. Maka kalau Anda ingat akan kematian, maka sifat ujub, takabur, dan sombong itu akan hilang, lenyap, tidak berbekas. Ya, nanti kalau saya mati ya tetap makamnya, kuburannya tetap segitu. Ya toh? Nah, masa ada orang kaya mati kemudian kuburannya besar. Kita kan bukan orang-orang luar negeri. Ada yang mati dikubur sama mobilnya, ada yang mati karena senang dengan sepeda motor Harley Davidson, kemudian dikubur sama sepeda motornya. Nah itu kita kan tidak semacam itu. Orang Islam itu ketika mati ya tetap dikafani, kuburannya sama semacam itu. Nah, maka kalau Anda dalam keadaan kaya, insya Allah itu akan, kalau ingat akan kematian itu akan ingat tujuan akhir Anda, tidak sombong, tidak takabur, tidak ujub dengan kekayaan Anda. Wa in dzakartumuhu indal fakri aradakum bi'aisikum. Kalau kamu ingat kematian dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak punya apa-apa, ingat mati itu justru bikin Anda menjadi qanaah, menjadi neriman. Ya Allah, enak ya jadi orang miskin, nanti ketika di akhirat tuh hisabnya tidak lama-lama. Nah, karena orang kaya dengan miskin itu perbedaan hisabnya tuh 500 tahun. Jadi yang miskin masuk surga duluan, yang kaya itu masuk surganya belakangan. Nah, enak mana? Nah, ini kalau Anda jadi orang miskin, kan gitu kan? Jadi orang Islam itu enak, miskin juga enak, kaya pun enak. Nah, cuma karena sama-sama enak ya Anda lebih baik milih yang kaya saja. Nah, teruskan. Rawahu riwayataken hadis sapa Ibnu Abi Dunya dari Anas bin Malik. Sayangnya hadisnya adalah hadis dhaif, hadis yang kurang kuat. Gitu. Imam Al-Iraqi mengatakan sanadnya itu sangat dhaif. Gitu.